Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhazib. Saya dari MBSA Angkatan 19. Izinkan saya memaparkan atau menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah saya kerjakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya jawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan mengartikan dulu artinya pertanyaan nomor pertama. Misalkan kurva permintaan suatu produk diberikan oleh Q sama dengan 10 dikurang 2P plus PS. Di mana P harga produk dan PS adalah harga barang substitusi. Harga barang substitusinya itu adalah $2. Itu pertanyaannya. Baru kita lanjut ke pertanyaan yang A. Misalkan P itu $1, berapakah elastisitas harga permintaan? Lanjut lagi, berapa sih elastisitas harga silang dari permintaan? Kita jawab, karena kita sudah mengetahui P-nya dan PS-nya, kita tulis diketahui P dan PS. P-nya itu adalah $1 dan PS-nya itu adalah $2. Dari mana kita tahu? Karena di sini kasih tahu P-nya itu $1, sedangkan PS-nya itu $2. Kita lanjut. Ini dari mana? Ini dari atas. Nih, dari sini. Ya kan? Tinggal paparkan saja kayak 2P, 2P-nya berapa? P-nya 1 karena sudah ketahui PS. PS-nya berapa? 2, jumlahnya 10, akhirnya Q-nya itu adalah 10. Lanjut ke yang A. Kita pakai rumus P per Q kali delta Q per delta P. P-nya berapa? P-nya kan sudah ketahui itu adalah 1. Q-nya 10 dari sini. Lanjut. Ini adalah hasilnya. Minus 2 per 10 sama dengan adalah 0 per minus 0,2. Ini adalah jawaban nomor 1. Kita lanjut ke yang B. Maaf. Kita baca dulu pertanyaannya. Yang B. Misalkan harga barang P menjadi $2. Sekarang berapa elastisitas harga permintaan? Berapakah elastisitas harga silang dari permintaan? Sama-sama lagi ditanya dengan cross-nya, harga silangnya. Kita jawab. Kita sudah mengetahui P-nya itu adalah $2, sedangkan Q-nya adalah 10 dikurang 2. Kita pakai rumus yang ini juga tetap sama, pakai rumus yang ini. 10 dikurang 2. Tapi P-nya ini udah kita ganti, udah tahu kan P-nya ini adalah $2. Jadi kita terus 2 plus 2 hasilnya 8. Lanjut P per 2. Kita pakai rumus yang sama kayak tadi juga. Cara pengerjaan sama. P per 2 kali delta Q per delta P. P-nya kita sudah tahu itu 2 dari sini. Sedangkan Q-nya kita sudah tahu dari sini. Sebenarnya sama aja sih jawabannya kayak yang di atas. Caranya itu sama aja. Jadi hasilnya segini. Lanjut kalau cross-nya. Ini rumusnya PS Q delta Q delta P. PS-nya kita sudah mengetahui itu adalah 2. Sedangkan Q-nya juga kita sudah tahu 8. Dan ini adalah hasilnya. Oke. Ini adalah jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2.
Langsung baca artinya aja ya. Misalkan permintaan gas alam tidak elastis sempurna, apa pengaruhnya jika ada dari pengendalian harga gas alam? Jadi, jika permintaan gas alam tidak elastis sempurna, maka bentuk kurva permintaannya vertikal karena konsumen akan meminta jumlah yang sama berapapun harganya. Dalam hal ini, kontrol harga tidak akan berpengaruh pada jumlah yang diminta, tetapi masih akan menyebabkan kekurangan jika kurva penawaran miring ke atas dan harga yang diatur ditetapkan di bawah harga clearing pasar. Dikarenakan pemasok akan menghasilkan lebih sedikit gas alam daripada yang ingin dibeli konsumen. Itu jawaban untuk nomor 2. Mohon maaf. Sedangkan jawaban nomor 3, kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, gambarkan kurva indifferent yang mewakili preferensi individu berikut untuk hamburger dan minuman ringan. Tunjukkan arah di mana kepuasan individu atau utilitas meningkat. Yang A, Joe memiliki preferensi cembung dan tidak menyukai hamburger dan minuman ringan. Kenapa? Karena Joe tidak menyukai kedua barang tersebut, maka kurva indiferennya akan memiliki bentuk normal karena melengkung ke arah peningkatan kepuasan. Contohnya seperti ini. Nih, kecembungan juga menyiratkan bahwa jika ada dua bundel di mana tidak suka, jadi seperti ini, ada dua bundel, 1, 2, itu menandakan bahwa tidak suka. Kita lanjut ke yang B. Jen tidak suka hamburger dan tidak suka minuman ringan. Jika dia disajikan minuman ringan, dia akan menuangkannya ke saluran pembuangan daripada meminumnya. Jadi Jen kalau dikasih minuman ringan nih, dia lebih pasti membuangnya ke selokan seperti itu. Jadi jawabannya adalah Jen menyukai hamburger dan tidak menyukai minuman ringan. Jika dia disajikan minuman ringan, dia akan menuangkannya ke saluran pembuangan daripada meminumnya. Jadi dia lebih baik membuang daripada minum. Karena Jen dapat dengan bebas membuang minuman ringan tersebut, jika jika Jen diberikan jika minuman itu diberikan kepada Jen, minuman ringan ini tuh, ia menganggapnya sebagai barang netral. Ini berarti dia tidak peduli dengan minuman ringan. Dengan hamburger di sumbu vertikal, kurva indiferennya berbentuk garis horizontal, kepuasannya meningkat. Jadi kurvanya itu seperti ini, menaik meningkat ke arah atas. Itu menandakan kepuasannya. Jadi kayak berarti kan dia lebih condong lebih suka hamburger dibandingkan minuman ringan. Kita lanjut yang C. Bob suka hamburger dan tidak suka minuman ringan. Jika dia disuguhi minuman ringan, dia akan minumnya dengan sopan. Jadi kalau dikasih minuman, dia akan minum dengan sopan. Karena Bob akan meminum minuman ringan untuk bersikap sopan, itu bisa dianggap sebagai buruk ketika disajikan minuman ringan lain. Dia akan membutuhkan lebih banyak hamburger pada saat yang sama untuk menjaga kepuasannya tetap konstan. Lebih banyak minuman ringan tanpa lebih banyak hamburger akan memperburuk utilitasnya. Lebih banyak hamburger dan lebih sedikit minuman ringan akan meningkatkan utilitasnya. Jadi kepuasan meningkat saat kita bergerak ke atas dan ke kiri. Jadi seperti ini. Nih, seperti ini. Contohnya ya. Mungkin itu aja sih penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.